Yo guys, kembali lagi bersama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menganalisa gold ya guys ya, XAUUSD hari ini tanggal 22 Juli, hari Selasa tahun 2025. Apakah yang akan terjadi hari ini? Kita akan coba menganalisa ya teman-teman. Ini analisa kita, alhamdulillah 2 hari ini benar ya. Kita kemarin menganalisa bahwa sedang terjadi re-entry golden di time frame daily. Jika terjadi re-entry golden, maka di video 2 hari yang lalu saya mengatakan harusnya dia akan naik minimal 2 candle ya teman-teman kalau di daily. Kalau di time frame di bawahnya daily itu paling nggak ya bisa 3 candle guys secara aturan. Re-entry-nya di mana? Re-entry-nya ada di sebelah sini ya teman-teman. Jadi setelah dia membentuk CSAK di sebelah sini, dia turun membentuk re-entry di sebelah sini. Nah, re-entry ini adalah re-entry golden setup ya guys ya. Kenapa? Karena dia selain menyentuh area re-entry di MA5, MA10 low, dia juga menyentuh area mid BB guys. Jadi ini adalah re-entry di pertemuan mid BB atau biasa kita sebut juga sebagai re-entry golden atau mungkin re-entry kukuh. Sama saja ya teman-teman. Nah, secara teori BBMA, jika terjadi re-entry kukuh, yaitu re-entry di pertemuan mid-DB, maka kenaikan atau penurunannya, ya kalau re-entry buy berarti kenaikan, kayak gitu ya teman-teman. Kalau re-entry sell berarti ya penurunan, itu minimal 3 candle guys. Akan tetapi kalau di daily ke atas, daily, weekly, monthly, itu 2 candle saja sudah cukup. Biasanya setelahnya dia akan reversal untuk turun. Dan di sini setelah terjadinya re-entry golden di area sini, dia sudah naik 1 candle dan 2 candle. Apakah kemungkinan bisa naik 1 candle lagi? Sangat bisa ya teman-teman. Dan di sini kalau kalian perhatikan di time frame daily, ini sekaligus kita menganalisa time frame daily ya teman-teman. Di time frame daily ini sudah terjadi yang namanya zone zero loss guys. Ya, jadi zone zero loss ini adalah setup yang seringkali memberikan kita profit yang sangat banyak. Kenapa? Karena zone zero loss ini adalah pertanda bahwa tren itu sangat kuat guys. Kalau zone zero loss buy berarti ya tren bullishnya itu sangat kuat. Di sini zone zero loss ditandai adalah ketika ini guys, ini MA10 low ya guys ya, dia sudah cross ke atas mid BB. Oke, di sini kalau kalian perhatikan di sini terlihat jelas ya teman-teman di area sini mid BB-nya itu sudah cross ke bawah MA10 low dan MA10 low-nya sudah naik ke atas seperti itu. Nah, itu itu pertanda bahwa zone zero loss sudah mulai terjadi. Jadi urutannya urut ya teman-teman seperti ini MA50, kemudian mid BB, kemudian MA5, MA10 low, kemudian candle dan MA5, MA10 high. Kemudian di sini kalau kalian perhatikan di candle daily dia sudah membentuk momentum buy ya teman-teman. Kalian bisa lihat candle yang ini membentuk momentum dan momentum yang ini juga momentum yang lumayan cantik guys. Kenapa saya katakan cantik? Karena dia datang dari struktur lengkap. Struktur lengkap itu seperti apa? Di sini ya. Kalau kalian perhatikan strukturnya itu dimulai dari sebelah kiri sini guys. Di sini kalau kalian perhatikan di sini ada ekstrim ya. Ini akan saya hapus dulu supaya kalian kelihatan. Di sini kalian jelas bisa melihat ya teman-teman MA5 low keluar dari low BB. Berarti ini kita namakan extreme buy ya, extreme buy. Nah, ketika terjadi ekstrim, setelah ekstrim aturannya apa guys secara struktur BBMA? Setelah ekstrim ya, ekstrim dari sini dia akan naik untuk membentuk TP wajib ya, TP wajib. Jadi di sini dia membentuk ekstrim, kemudian TP wajib, setelah TP wajib dia turun guys, turun membentuk MHV. Ya, setelah dia tidak mampu menembus ini, dia membentuk MHV, kemudian dia naik membentuk CSAK di candle yang ini. Oke, setelah CSAK dia membentuk re-entry di area sini guys, re-entry CSAK. Setelahnya dia membuat momentum. Ya, jadi ini struktur lengkap yang ada di BBMA dan ini sangat jarang terjadi, teman-teman. Kalau ini terjadi, berarti kemungkinan kenaikannya itu sangat tinggi. Ya, walaupun kalau kita lihat secara teliti, ini nggak cantik-cantik banget ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, TP wajib yang ada di area sini, ya, di area sini, dia itu terlajak sampai membuat CSAK buy ya. Kalau kalian perhatikan di sini kita untuk pelajaran saja ya teman-teman bahwa market itu tidak selalu mengikuti aturan. Jadi dia itu suka-suka dia gitu guys, suka-suka market gitu. Di sini kan ada ekstrim ya. Seharusnya di sini di area TP wajib, TP wajib itu sebenarnya tidak boleh menembus mid BB guys. Kalau dia menembus mid BB seperti candle yang ini ya, sebentar. Candle yang ini maka dia sebutnya CSAK ya. Tapi ya nggak apa-apa lah walaupun nembus-nembus sedikit. Biasanya itu perbedaan antar candle guys. Biasanya kalau ini di broker Wanda, di broker lainnya itu candlenya biasanya nggak nembus mid BB. Jadi ini masih kita anggap sebagai TP wajib. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini juga dibuktikan bahwa di sini CSAK itu kan harusnya tujuannya ke area top BB ya teman-teman.
Jadi setelah CSAK ini harusnya dia naik dulu ke area top BB. Sama seperti ini guys. Ini CSAK kemudian dia turun bentar langsung menuju top BB sebagai tujuannya. Terus kenapa kok yang di area sini nggak menuju top BB? Nah, itu ada anomali market ya guys ya. Biasanya anomali market itu terjadi ketika CSAK-nya ini tidak valid ya. Jadi bisa saja CSAK-nya ini tidak valid dan kalian sudah tahu ya cara memvalidkan CSAK yaitu kita melihat time frame bawahnya harus ada momentum. Oke, itu sedikit edukasi saja ya teman-teman. Intinya apa? Intinya gold hari ini sedang sangat naik ya. Di time frame daily dia sudah membentuk zone zero loss. Akan tetapi kita tidak boleh entry di daily ya teman-teman, kecuali kalau kalian tuh mainnya swing ya. Kalian siap dengan SL yang sangat jauh, maka kalian boleh entry buy di daily ya guys ya, menunggu re-entry. Tapi kalau saran saya kalian turunkan saja ke H1 atau H4. Di sini kalau kalian perhatikan di H4 ini dia sudah membentuk momentum di area sini ya guys ya, dan kemungkinan besar dia akan turun untuk membentuk re-entry di area sini. Ini kan masih banyak gapnya guys ya, masih banyak gapnya. Gap itu apa? Gap itu kayak gini guys. Sebentar ya, sebentar. Saya akan kasih contoh. Ini analogi market yang sebenarnya dipakai di semua metode ya teman-teman. Ini secara tidak langsung gimana ya? Secara langsung tidak diajarkan dalam BBMA, tapi semua metode itu yang saya ketahui ya teman-teman, baik ICT, SMC atau support resistance, supply demand itu semuanya pakai ini teman-teman. Intinya apa? Intinya kalau di ICT kalau nggak salah disebutnya fair value gap ya teman-teman. Ini yang gini, jika market itu sedang naik seperti ini buat kalian yang fokus di BMA tidak perlu terlalu memahami ini ya. Ini untuk pengetahuan sedikit saja. Intinya guys, jika market sedang naik seperti ini ya, dan di sini kan nggak ada candle merah sama sekali. Semuanya kan candle hijau, berarti kenaikannya itu sangat drastis, sangat keras lah teman-teman. Nah kalau kayak gitu, biasanya di area sini ya, di area hijau yang di area sini, ini tuh ada order yang tertinggal guys. Jadi ada semacam institusi bank atau apa yang dia tuh belum ngambil order buy di sini dan harganya sudah terlanjur naik. Makanya dia ada gap di sini. Ini biasanya disebut fair value gap kan. Kalau nggak paham ini nggak masalah sih guys. Nah di sini juga ada gapnya. Nah jadi kemungkinan dia itu akan re-entry. Ini sebenarnya alasan juga dari konsep re-entry yang ada di BBMA teman-teman. Jadi di BBMA itu ketika naik membentuk momentum, ini kan momentum. Dia akan turun dulu untuk membentuk re-entry di area sini dan akan lanjut kenaikan. Jadi re-entry-nya itu di area MA5, MA10, low di sebelah sini. Nah, re-entry itu sebenarnya mengambil gap itu, guys, mengambil gap itu. Maksud saya gimana? Jika ada kenaikan ya, kenaikan seperti ini, yang di sini masih banyak gapnya ya, masih banyak gap yang kosong gitu guys. Di sini gap itu gimana sih? Gap itu kayak gini loh guys. Misalnya di area sini ya, di area sini ini masih ada selisih yang belum diambil market gitu guys. Jadi seharusnya harga itu selalu full semuanya diambil guys. Di sini kalau kalian perhatikan, di sini tuh di area sini ini nggak ada gap sama sekali guys. Kalau kalian perhatikan di mana coba? Dan mungkin kalian melihat gap di area sini. Enggak, ini bukan gap guys, karena sudah diambil oleh sumbu yang ini. Ya kan? Yang di sini juga diambil. Yang di sini juga diambil, ya. Terus di sini mungkin kelihatan ada gap ya di area sini sama area sini, tapi akhirnya diambil juga sama sumbu yang area sini. Jadi nggak mungkin ada gap guys. Dalam market itu jarang sekali, hampir nggak mungkin ada gap guys. Jadi ketika di sini kan masih ada gapnya nih, masih ada banyak gap. Jadi market udah pasti akan turun dulu, baru nanti akan lanjut kenaikan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti kita akan menunggu re-entry. Entah nanti re-entry-nya itu di time frame H4 atau H1 kita belum tahu ya teman-teman. Tapi kalau feeling saya sepertinya di H4 guys. Karena di H1 ini kalau kalian perhatikan jarak antara MA50 dan mid BB ini sudah agak jauh ya guys ya. Dan di sini low BB-nya dia sudah akan naik. Dan kalau kalian perhatikan yang kalian pakai press action ya, di sini kok saya jadi kemana-mana ya. Gak apa ya guys, ini untuk tambahan saja. Ini sudah membentuk semacam ada ciri-ciri double top ya teman-teman. Kalau udah ada double top seperti ini, kemungkinan dia akan terjun dulu ke area sini. Oke, jadi peluang buy terbaik di mana? Peluang buy terbaik nanti di area sini guys. Mungkin di area rally base rally di area sini ya. Mungkin berarti ini sekitar ya mungkin 3370 lah guys, di area situ kita nanti bisa entry buy. Nah, buat kalian yang ingin entry presisi ya dengan SL dan TP yang lengkap, kalian bisa join saja grup yang ada di deskripsi ya teman-teman. Itu semuanya gratis, karena tinggal chat saya saja di Telegram, nanti saya masukkan grup ya. Semuanya gratis teman-teman, dan kalian juga bisa enjoy untuk diskusi langsung dengan saya. Banyak yang japri dan semuanya saya jawab ya teman-teman. Semuanya saya jawab. Jika saya masih bisa menjawab, semuanya saya jawab. Dan alhamdulillah kemarin juga tidak ada yang terlewat, saya jawab semua ya teman-teman. Walaupun lama karena yang ngechat banyak dan juga yang pengen diskusi banyak. Tapi saya jawab pelan-pelan teman-teman. Dan itu grupnya gratis ya. Dan kalian dapat fasilitas diskusi langsung dengan saya. Juga dapat fasilitas signal juga dari saya. Walaupun saya sebenarnya berharap signal itu tidak kalian jadikan pedoman ya teman-teman. Kenapa?
Kenapa? Karena kalau kalian mengandalkan signal terus-menerus, kalian tuh akan kurang sehat teman-teman dalam market. Karena apa ya? Yang memberikan signal pun juga manusia gitu guys. Saya juga manusia, saya juga bisa emosi dalam trading gitu guys. Saya juga eh, ada ada greedy-nya gitu guys, ada serakahnya ya, namanya manusia guys ya, ada sifat bawaannya itu ya serakah atau takut ya, takut ketika masuk market, ketika habis SL pengen balas dendam itu selalu ada terus gitu guys. Nah, jika kalian bergantung kepada saya, nanti ketika saya emosi kalian akan loss juga gitu. Tapi beda jika kalian tuh bergantung dengan ilmu kalian sendiri gitu teman. Jika kalian memang udah jago gitu, nanti ketika saya memberikan signal ini kok kayaknya kurang pas ya, ya udah nggak usah entry gitu guys. Jadi signal ini hanya untuk bahan pelajaran saja gitu. Saya juga pengen membantu teman-teman lah supaya nanti bisa memahami BBMA dengan baik. Oke, saya rasa cukup sekian ya teman-teman. Intinya apa? Intinya kita akan menunggu buy di area ini guys, di area low BB di time frame H1. Kenapa kok saya nulisnya kotaknya kok di area sini? Ya karena nanti low BB-nya ini udah pasti naik guys. Dia udah pasti naik di area sini dan candlenya nanti ini akan turun ke area sini. Jadi kemungkinan akan ada pertemuan antara candle dan low BB di area sini. Nah, pertemuan di sini ini adalah menandakan akan adanya re-entry di time frame H4 tadi, di time frame atasnya tadi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga membantu. Saya doakan kalian semua profit selalu dan sehat semuanya ya teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.